Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspitasari dari program studi S1 PG PAUD non-reguler ingin memenuhi tugas karya tulis ilmiah dengan dosen pengapu Bapak Rukmaryadi SPD MPD dengan menjawab beberapa pertanyaan melalui video. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu 1. Apakah motivasi Anda mempelajari karya tulis ilmiah? Mengapa perlu dipelajari? Baiklah, motivasi pertama saya adalah bisa untuk memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada. Hal ini dikarenakan melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Soal yang kedua, jelaskan definisi karya tulis ilmiah, penulis, peneliti, ilmuwan, dan editor. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Eko Susilo M. pada tahun 1955 halaman 11 adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Kedua, penulis. Penulis adalah sebutan bagi yang melakukan pekerjaan penulis. Sebutan penulis juga diberikan kepada orang yang menciptakan suatu karya tulis. Seorang penulis harus memahami terlebih dahulu makna menulis. Ketiga, peneliti. Menurut salah satu ahli yaitu Surjono Sukanto, beliau menjelaskan bahwa penelitiannya itu suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, serta konsisten, yang mana tujuannya untuk mengungkapkan suatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Keempat, ilmuwan. Ilmuwan adalah orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu. Dalam arti yang lain, ilmuwan adalah orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Kelima, editor. Editor atau penyunting adalah orang atau program yang melakukan penyuntingan atau pengeditan, perubahan pada naskah berita, audio, gambar, video, film, baik di media cetak, media elektronik, maupun di media baru. Soal yang ketiga, jelaskan konsep dasar karya ilmiah. Apa perbedaan antara ilmiah dan non-ilmiah? Konsep dasar karya ilmiah adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian yang telah dilakukan seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan atau ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis karya ilmiah itu seperti laporan penelitian, simposium atau makalah seminar dan artikel jurnal. Karya non-ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat subjektif dan fiktif. Biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau biasa digunakan seperti bahasa daerah. Jadi perbedaannya yaitu yang pertama, karya ilmiah bersifat objektif dan faktual berdasarkan fakta yang ada, sedangkan karya non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi penulis. Kedua, karya ilmiah tidak bersifat persuasif, sedangkan karya non-ilmiah bersifat persuasif dan dapat merangsang imajinasi pembaca. Ketiga, karya ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karya non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Keempat, karya ilmiah mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karya non-ilmiah tidak.
kelima, gaya bahasa karya ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas. Sedangkan karya non-ilmiah, gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Keenam, dari segi penulisannya, karya ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karya non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Soal keempat, mengapa makalah dijadikan salah satu karya ilmiah yang selalu dibuat oleh siswa atau khalayak umum? Hal ini dikarenakan makalah selalu dijadikan bentuk tugas untuk mengukur sejauh mana pendalaman terhadap suatu topik masalah. Adapun manfaat dari membuat makalah yang didapat siswa yaitu belajar memahami masalah dan mencari solusinya, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, belajar berpikir sistematis, mengasah kemampuan menulis, semakin banyak tahu, dan menjadi lebih kritis saat melihat suatu permasalahan. Soal kelima, sebutkan jenis karya ilmiah yang Anda ketahui. Paper, kertas kerja, artikel, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Soal yang keenam, bagaimana cara menentukan judul dalam karya ilmiah? Apakah sama format yang digunakan? Langkah-langkah dalam membuat judul karya tulis, yang pertama harus menarik, kedua mudah dipahami, ketiga baru dan teknis, keempat bermanfaat, kelima judul yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas, keenam judul yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif, ketujuh singkat antara 7 sampai 15 kata, 8. Mencerminkan relasi atau tegangan antara aspek partikular yang termuat dalam topik penelitian. Langkah-langkah untuk menentukan judul yaitu buat kerangka tulisan, tentukan topik utama yang akan dibahas dalam tulisan, lalu tentukan target pembaca, pahami dahulu fungsi judulnya, kemudian memilih jenis judulnya, dan hindari judul terlalu panjang, lalu mencari ide tulisan, periksa sumber yang digunakan, membuat daftar referensi judul, dan perhatikan kaidah penulisan judul. Contoh judul skripsi yang baik seperti ini. Yang pertama, pengaruh komunikasi manajerial yang efektif terhadap kinerja karyawan di PDAM Kota Tangerang. Contoh di sini judul cukup singkat, hanya 12 kata. Menarik, mencerminkan relasi universal dan dengan partikular. Contoh judul skripsi yang kurang baik seperti ini contohnya. Analisis teori komunikasi antar pribadi. Di contoh ini judul terlalu singkat, terlalu umum dan tidak menarik. Soal ketujuh, sebutkan dan jelaskan secara rinci tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Berikut langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap persiapan ini menentukan tema atau topik penelitiannya dan membuat kerangka penelitian. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Di dalam tahap pengumpulan informasi ini mengumpulkan bahan. Yang ketiga mensurvei lapangan. Keempat membangun bibliografi. Kelima menyusun hipotesisnya. Keenam menyusun rancangan penelitian. Ketujuh, melaksanakan eksperimen berdasarkan metode apa yang direncanakan sejak awal. Kedelapan, melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan bahan. Kesembilan, menganalisis dan menginterpretasi data. Soal kedelapan, karya ilmiah harus sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis dan apa yang terjadi apabila tidak sistematis? Sistematika adalah hal penting dan sifatnya wajib untuk diikuti, sehingga penyusunannya tidak bisa asal sesuai selera, karena perlu disesuaikan dengan aturan yang ada dan dari ketetapan ini bukan tanpa tujuan. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah secara umum ialah judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Lalu, apa yang terjadi apabila karya tulis tidak sistematis? Tentu saja urutan dan susunan dari karya tulis tersebut menjadi tidak teratur dan itu bisa menyebabkan pembaca mengalami kesulitan. Soal yang ke-9, sebutkan dan berilah contoh masing-masing bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Menurut Sugi Hastuti tahun 2009 halaman 121,
Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antar manusia. Berikut bahasa yang terdapat di dalam karya ilmiah. Yang pertama baku, kedua logis, itu dapat diterima oleh akal, ketiga kuantitatif, keempat runtun, yaitu diungkapkan secara teratur, kelima cendekia, keenam lugas dan jelas, ketujuh formal dan objektif, kedelapan ringkas dan padat, ke-9 konsisten, dan yang ke-10 denotatif yang berlawanan dengan konotatif, yaitu kata yang digunakan atau dipilih sesuai arti sesungguhnya. Soal ke-10, sebutkan pengertian dan cara mengutip. Berilah contoh dan penjelasan rinci. Kutipan adalah proses mengambil perkataan atau kalimat yang bersumber dari buku maupun karya ilmiah lain. Penulis yang melakukan pengutipan disebut pengutip dan secara umum dilakukan oleh semua penulis. Berikut ini beberapa jenis kutipan, yaitu 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau indirect quotation, yaitu kutipan pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Yang ketiga, mengutip dari internet. Untuk penempatan nama belakang ditaruh depan dan nama depan ditempatkan di belakang. Selanjutnya diikuti judul artikel online tersebut, lalu alamat websitenya, tanggal publikasi artikel, dan terakhir adalah waktu mengaksesnya. Berikut contohnya. Yang keempat, mengutip dari jurnal. Kutipan yang diambil dari jurnal bisa ditulis dengan menuliskan seluruh kalimat. Bagian akhir setelah tanda titik ditambahkan tanda kurung yang berisi nama belakang penulis, tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, dan nomor halaman. Dan berikut contohnya. Soal yang ke-11. Bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan baik dan benar? Jelaskan. Berikut aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal dan nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Yang kedua yaitu tahun terbitnya. Tahun terbit diurutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Yang ketiga, judul bukunya. Tuliskan judul bukunya secara lengkap. Penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. Yang keempat yaitu kota dan nama penerbitnya. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Lalu pastikan untuk menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota. Dan berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu contoh daftar pustaka dari buku. Cara penulisannya seperti ini. Yang kedua itu contoh daftar pustaka dari artikel. Yang ketiga, contoh daftar pustaka dari internet. Dan berikut contohnya. Contoh yang dari jurnal dari internet itu tidak lupa untuk mencantumkan alamat website atau URL-nya. Soal nomor 12. Menurut Anda, mana yang lebih efektif menerbitkan tulisan buku atau secara online? Mengapa? Dan sebutkan rekomendasi penerbitan yang Anda ketahui. Menurut saya, yang lebih efektif adalah menerbitkan tulisan secara online. Mengapa? Hal ini dikarenakan buku yang diterbitkan secara online lebih mudah dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Karena sudah ada dalam genggaman, yaitu di ponsel pintar kita atau di smartphone kita masing-masing. Harganya juga lebih murah karena biaya produksinya pun rendah, kan tidak membutuhkan tenaga cetak. Kemudian ramah lingkungan karena tidak perlu menggunakan kertas, kan? Dan sekali klik dan geser maka kamu akan masuk ke lembar berikutnya.
banyak buku dalam satu genggaman karena dalam smartphone kamu bisa menyimpan banyak file buku. Dan rekomendasi penerbitan buku yang saya ketahui ialah Open Library. Sesuai dengan namanya, Open Library merupakan perpustakaan terbuka di mana kita juga dapat menempatkan buku kita pada perpustakaan terbuka tersebut. Bisa membuka websitenya di https://openlibrary.org. Dan buku yang diterbitkan secara online yang saya ketahui yaitu buku khususnya untuk mahasiswa hubungan internasional yang berjudul Disiplin dan Metodologi yang ditulis oleh Muhtar Mas. Soal ke-13, apa hukuman bagi orang yang plagiat dalam menulis? Coba ceritakan. Bagaimana sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan plagiasi? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme, khususnya di lingkungan akademis. Sanksi tersebut yaitu 1. Pasal 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan akan dicabut gelarnya. Yang kedua, pasal 70, lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 tadi terbukti melakukan jiplakan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada bab 6 pasal 12 ayat 1 menyebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu yang pertama teguran, kemudian peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Dan contoh kasus plagiasi salah satunya yaitu dosen favorit Unpar yang gemar menjiplak. Dunia akademisi Indonesia sempat heboh saat mantan guru besar Universitas Katolik Parahyang, Profesor Ana Agung Banyu Perwita, ketahuan menjiplak tulisan yang nekat dia kirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Tulisan Banyu berjudul Risk Defense Transformation diterbitkan di The Jakarta Post pada 14 Juni 2009 yang lalu. Setelah diamati baik-baik, ternyata Banyu diketahui menjiplak tulisan karya Richard A. Bitzinger berjudul Defense Transformation and the Asia Pacific Implication for Regional Militaries, sudah diterbitkan di Jurnal Asia Pacific Center for the Security Studies volume 2 nomor 7 pada Oktober 2004 lalu. Akibat dari itu, Banyu Perwita dipecat dengan tidak hormat, tetapi rupanya sebelum Banyu tadi tak ingin dipermalukan akibat perbuatannya, dan dia pun memilih mengundurkan diri demi menyelamatkan sisa harga dirinya. Baiklah, itu tadi jawaban saya untuk memenuhi tugas karya tulis ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.